Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idznihi sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebalikannya putarannya apa? Balikannya putarannya masih dipanjangin itu bisa. Terus habisin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aydan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu amaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat yang agama, siapa menegakkan salat berarti menegakkan agama, meninggalkan salat berarti menumbangkan, menghancurkan agama. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika nasyahidin syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak rahmatullah, alhamdulillah pagi hari ini di pekan pertama Sabtu subuh Februari 2024. Pekan pertama selalu kita istiqomah belajar bersama di masjid kita An-Nas ini. Belajarnya adalah kitabnya Ustaz Abdul Somad 37 masalah populer. Hari ini sampai dengan pembahasan yang ketiga kita, judulnya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ini saya sudah rangkum Bapak, ya nanti biar bisa ditampilkan lebih mudah dengan bagan, dengan menggunakan tabel gitu ya. Jadi lebih mudah membacanya. Baik, adapun kitabnya sendiri ini, bukunya sendiri ini, kita bicara tentang ayat mutasyabihat hari ini ada di poin yang ketiga. Baik, Bapak rahmatullah, sebagai pembuka tadi prolognya saya kutip ayat dan hadis berkenaan dengan momentum yang hari ini kita akan sama-sama hadapi. 5 hari ke depan insyaallah kita akan ketemu dengan 27 Rajab 1445 Hijriah, momentumnya peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Persis Jumat kemarin saya di sini tugasnya dan saya sampaikan tentang tema ini, tentang Isra Mi'raj dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu saya sampaikan simpulannya bahwa sehebat apapun usaha kita untuk memahaminya melalui perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata sampai hari ini kita tidak bisa mengkapainya, nggak bisa memahaminya secara utuh. Karenanya kemudian maka itu ternyata berhubungan dengan pesannya. Pesannya adalah Isra Mi'raj, pesannya adalah sholat. Sholat itu adalah bukti nyata ketunduk patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita faham betul betapa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekerdilan kita, betapa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mudah-mudahan kita Allah tuntun untuk semakin istiqamah pada dalam sholatnya. Sholat bukan saja sebagai kewajiban, tapi sholat menjadi kebutuhan. Insyaallah ya. Kalau sholatnya menjadi kebutuhan, insyaallah kita tidak terpaksa melaksanakannya, bahkan itu menjadi mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk insyaallah salatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadhihi kullina salih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di bab yang ketiga, yakni tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu dari kata apa? Dari kata syabaha, shin ba dan ha, artinya adalah yang samar. Ada istilah kita mengenal namanya tasyabbuh. Tasyabbuh itu berarti menyerupakan diri dengan orang lain. Jangan pakai a, jangan pakai ini misalnya gitu. Itu tasyabbuh bil
yang lain misalnya. Nah, itu namanya ayat dari kata yang sama, kata tasyabbuh. Artinya serupa tak sama, samar karenanya. Gitu ya. Baik, rahimakumullah. Ini bukunya, uraiannya ada di 73 halamannya. Panjang. Sekilas saya kasih lihat dulu bukunya seperti apa, lalu kemudian setelah itu baru saya bedah dengan lebih praktis menggunakan bagan. Ya. Alhamdulillah, kita mulai ini poin per poinnya sekintas. Oh iya, benar berarti 73 nih. Ayat-ayat mutasyabihat uraiannya di buku kita ini. Ya, dimulai dengan prolognya terlebih dahulu. Prolognya mengutip 1-2 ayat, antaranya adalah surah Thaha, surah ke-20 ayat 5. Udah pas? Dengdek miring gini Pak. Lumayan 1 jam, lumayan juga. Mulai. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surahnya surah Thaha, surah 20 ayat yang 5. Allah menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu yakni Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas aras. Demikian kita biasa menerjemahkannya. Baik, Tuhan Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras, gimana itu? Itu bersemayam itu bagaimana? Duduk atau berdiam diri atau bagaimana? Namanya mutasyabihat. Ya, perlu penjelasan lebih lanjut. Lanjutnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini adalah kata kuncinya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada, kamitslihi sepertinya, syai'un sesuatu pun, apapun, siapapun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, itu kata kunci itu Pak. Nanti dalam merekam, memahami ayat mutasyabihat ini selalu dibawa. Jangan sampai dilepas. Pokoknya kalaupun ada dalam Al-Quran misalnya Allah itu punya tangan, Allah misalnya yadullah fawqa aydihim, Allah itu melempar, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, berarti itu punya tangan kan. Allah itu mendengar, as-sami', Allah itu melihat, al-basir. Jangan kemudian kita bayangkan Allah punya tangan, punya telinga, punya mata gitu ya. Allah punya wajah kan ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali wajah Tuhanmu. Oh, berarti Allah punya wajah. Jangan sampai kita membayangkan. Nanti kita ketemu ada ayatnya Allah punya betis dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Apa maknanya? Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ternyata bukan hanya ayat tapi juga ada hadisnya. Hari ini kita fokus pada satu tema, ayatnya dulu. Apa saja sih ayat mutasyabihat itu dan bagaimana cara memahaminya? Baik, Alhamdulillah, ini metodenya. Metodenya adalah namanya satu, yang pertama tafwid. Hanya ada 2 metodenya. Satu tafwid. Tafwid itu fawwadha yufawwidu tafwidan, artinya adalah menyerahkan, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maknanya terserah Allah saja. Gitu. Itu namanya tafwid. Yang pertama. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan, cuma tangannya sudah pasti beda sama manusia. Gitu. Itu namanya tafwid. Allah mendengar, tapi pasti nggak pakai telinga kayak manusia. Allah melihat, pasti nggak pakai mata kayak manusia, nggak gitu. Itu namanya tafwid. Satu, nanti akan kita rujuk nih, tafwid itu siapa aja pendapatnya dan contoh-contohnya. Ya, berikutnya ada Imam Malik bin Anas, ada Imam At-Tirmizi, kemudian ada Ibnu Salah, ada tahun-tahunnya di sana, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini misalnya sebagian berpendapat secara langsung secara pribadi, sebagian lain mengutip pendapat-pendapat para ulama yang sebelumnya gitu. Contohnya tafwid. Lalu yang kedua adalah metodenya adalah takwil. Takwil itu awwala yu'awwilu ta'wilan, artinya adalah mengalihkan. Kalau tafwid memasrahkan, bagaimana maknanya terserah Allah. Kalau takwil mengalihkan dari makna awal menjadi makna yang lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu simbol kuasa, ya kan? Urusan itu udah beres, tenang, ada dalam genggaman tangan gue. Maksudnya apa dibawa-bawa urusannya? Enggak, maksudnya punya kuasa dalam genggaman tangan, itu berarti kuasa. Ya. Atau misalnya yang tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Bersemayam itu apa maknanya? Ya kan? Itu kira-kira logikanya dengan yang saya sering contohkan.
Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Misalnya gitu ya. Duduknya di mana? Kalau kita bayangkan duduknya itu fisik gitu. Duduknya di mana? Jakarta, Banten, Semarang. Iya. Ternyata menduduki itu pengertiannya adalah menguasai. Maka nanti akan ada namanya takwil, mengalihkan makna awal menjadi makna yang lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ditakwilkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula artinya adalah berkuasa. Allah berkuasa di atas arasy gitu. Itu contoh ya, namanya takwil, ya Pak. Dalam bahasa Indonesia ada kita mengenal makna denotatif dan konotatif. Denotatif itu apa adanya, konotatif itu makna yang lain, bukan makna sebenarnya, gitu ya. Konotasi itulah takwil. Kalau denotatif itu namanya tafwid, apa adanya saja, gitu. Takwil mengalihkan itu namanya konotatif, makna yang lain. Baik, rahmatullah. Yang takwil ini contoh-contohnya akan disampaikan. Misalnya Ibnu Abbas. Ternyata bukan hanya orang belakangan, Pak, tapi juga generasi ulama salaf. Di antaranya sahabat Ibnu Abbas menakwilkan juga. Lanjutnya ada takwilnya Ibnu Abbas 1 2 3 tentang satu poin. Lalu berikutnya ada ayat mutasyabihat yang lain takwil oleh Imam Ibnu Mujahid. Takwilnya seperti ini. Takwil 1 2 3 tentang satu tema yang sama. Imam Malik bin Anas tentang satu hal yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal juga menakwilkan. Imam Bukhari menakwilkan juga. Oke, baik. Bapak rahmatullah, baru kemudian sampai dengan hadis mutasyabihat. Kita berhenti sampai di sana tentang ayat-ayat mutasyabihat yang ditakwilkan oleh para ulama salaf. Baik. Saya buatkan bagannya biar enggak pusing bacanya gitu. Saya siapkan bagannya seperti ini. Masih kelihatan segini? Oke. Baik. Bapak rahmatullah, ini berdengung enggak sih? Kalau saya enggak nyaman. Gimana kalau tanpa mikrofon boleh? Nggak usah pakai mic. Ya. Double suaranya. Ya bercampur ya. Berantem kan gitu. Iya. Banyak kan ehonya. Kalau buat ceramah memang nggak boleh pakai eho. Kalau imam bagus pakai eho. Kalau ceramah nggak bisa. Double suaranya nanti mental-mental gitu. Ya. Baik, Alhamdulillah, kita mulai. Nah, begini kan enak ya. Los gitu ya. Yang penting rekamannya bagus. Ya, rekamannya asli ya. Ini asli pakai shot ya. Nggak pakai ho gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua metodenya ya Pak, memahami ayat dan hadis mutasyabihat menggunakan dua metode. Yang pertama namanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takwil, mengalihkan kepada makna yang lebih sesuai. Oke. Baik, sekarang dua-duanya kita gunakan untuk memahami ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan mutasyabihat, yang samar maknanya. Nggak bisa dipahami secara harfiah utuh apa adanya gitu ya. Baik, Alhamdulillah, kita mulai dengan landasannya terlebih dahulu. Memang Ustaz, dari mana kita tahu ada ayat mutasyabihat? Ada ayat yang samar maknanya. Al-Quran itu kan adalah hidayah Allah untuk umat Islam. Masa iya ada ayat yang nggak bisa difahami? Logisnya Pak. Berarti kan namanya hidayah, petunjuk Pak. Ada petunjuk tapi nggak bisa difahami oleh umatnya, gimana? Berarti kan bukan petunjuk, gitu kan? Jangan main-main lah dibilang ada ayat yang samar maknanya gitu. Itu bukan kata ulama. Itu bukan kesimpulan, apalagi kesimpulan saya ya. Bukan kesimpulan para ahli, bukan. Allah sendiri yang menyatakan bahwa ada ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Bentar di lock dulu. Al-Quran memang ada sebagian ayatnya yang mutasyabihat. Mana ayatnya ini? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dia Allah adalah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu ayatum muhkamat, di antaranya di dalamnya itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu apa?
Muhkamat itu yang hakama jelas, hakama itu tegas, hakama itu putus, final gitu ya, yang clear maknanya, itu muhkamat. Ada ayat-ayat muhkamat di dalamnya. Hunna ummul kitab, itu adalah induknya Alkitab Al-Quran. Maksudnya secara keseluruhan, karena Al-Quran itu hidayah, petunjuk, maka dia harus jelas, harus muhkam. Itu secara umum. Tapi ada wa ukhoru mutasyabihat, ada sebagian yang lain yang lebih kecil porsinya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Lagi, jadi bukan kesimpulan ulama, tapi memang Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran sebagian ayat adalah ayat mutasyabihat. Dari kata apa tadi? Syabaha, samar artinya, yang masih memper-memper, bisa jadi A, bisa jadi B maknanya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Nah, yang istimewanya adalah berikutnya Allah menunjukkan ayat ini, Ali Imran suratnya, surat ketiga ayatnya ayat 7. Allah nyatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada masalah kalau bahasa kita, ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia cenderung untuk mengambil yang mutasyabih, justru yang bukan yang muhkam gitu. Apa judulnya? Ibtigha al-fitnah, mencari al-fitnah. Al-fitnah itu fitnah itu bisa artinya ujian, cobaan gitu ya. Tapi tidak, perspektifnya tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu menuding tanpa bukti, itu fitnah. Kalau bahasa Al-Quran, fitnah itu ujian, fitnah itu cobaan, fitnah itu masalah, kerusuhan gitu ya. Jadi sengaja mancing-mancing masalah gitu ya. Ada orang yang hatinya sakit gitu, dia justru mengambil yang mutasyabihat itu gitu ya. Tujuannya adalah mengharapkan timbulnya masalah, wabtigha ta'wili, dan mengharapkan takwilnya, mengalihkannya. Ini ayat yang pertama yang kemudian menyebabkan ulama hati-hati untuk menakwilkan Al-Quran, karena ada ancaman di sana. Ada orang yang sakit hatinya senang takwilnya, menakwilkan Al-Qur'annya. Ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Mim di sana di atasnya lazim, wajib berhenti di sini. Maksudnya apa? Maknai sampai di situ. Tidak ada yang tahu persis takwilnya ayat mutasyabihat itu kecuali Allah, titik. Oke. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang yang dalam, rasikh itu yang dakik dalam ilmunya dalam agama, yaquluna amanna bih, mereka akan katakan kami beriman kepada ayat-ayat itu gitu. Mungkin enggak jelas banget apa maknanya, tapi kami sudah imani saja ini dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu namanya tafwid. Ini yang mengajarkan atau yang mengajak orang untuk tafwid, menyerahkan terserah Allah saja maknanya bagaimana. Ini ar-rasikhuna fil ilmi, mereka adalah orang yang dalam ilmunya, bukan orang yang fi qulubihim zayghun, yang ada penyakit dalam hatinya gitu. Kullun min 'inda rabbina, kata orang-orang yang ar-rasikhun fil ilmi, orang yang cerdas, orang yang dalam ilmunya itu mengatakan kullun min 'inda rabbina, semua ayat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, adapun orang yang mengalihkan makna yang lain, lihat konteksnya. Kalau muhkamat selesai. Kalau mutasyabihat, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa memahami ayat mutasyabihat itu kecuali ulul albab, orang-orang yang cerdas menggunakan akalnya. Ini celahnya takwil. Secara umum takwil negatif gitu ya, karena dianggap orang yang punya sakit hati, yang punya penyakit dalam hatinya gitu, secara umum gitu ya. Tapi ada celah. Ini jadi peringatan, jadi pelajaran untuk ulul albab, orang-orang yang cerdas. Maka kalau tidak bisa dipaksakan makna rafdhiyahnya Al-Quran difahami secara tekstual, ya dengan hormat maka mesti kita takwilkan. Ini ulul albab yang bisa melakukan itu adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam, tinggi ilmunya gitu. Jadi dua-duanya ada peluang di sini. Secara umum karena memang ayatnya muhkamat, nggak usah lagi perlu cari-cari
yang remeng-remengnya gitu ya, yang jelas-jelas saja yang diambil. Tapi kalau ada yang mutasyabihat, yang hatinya sakit, yang hatinya ada penyakit, dia akan mencari celah. Sementara orang yang dalam ilmunya, dia sudah paham betul ini dari Allah, sudah terserah Allah saja. Tapi ada, ini menjadi pelajaran secara keseluruhan, menjadi pelajaran untuk orang-orang yang cerdas berpikir. Baik, Alhamdulillah. Ini ayat kunci Ali Imran surah ketiga ayatnya ayat 7. Ya. Nah, lalu ada penjelasan. Ada penjelasan dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah istrinya. Qala Rasulullah SAW. Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Setelah membaca ayat ini, surahnya Ali Imran surah ketiga ayat 7 tadi, Rasulullah kemudian memberikan komentar, memberikan penjelasan. Fa idza ra'aita alladzina, ini, jika kamu melihat orang-orang yang mana tadi? Yattabi'una ma tasyabaha minhu, yang mengikuti yang samar, dia cenderung pada yang samar, faulaika alladzina sammallahu, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut zaighun fi qulubihim, zaighun itu, yang punya penyakit dalam hatinya itu. Fahdharuhum, hati-hatilah kepada mereka, maka tinggalkanlah mereka. Ini komentar hadis Nabi SAW sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, Alhamdulillah. Ini ayat yang pertama ya, jadi kunci. Baik, ada yang berikutnya penjelasan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, wa akhraja at-Tabrani an Abi Malik al-Ash'ari. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abi Malik Al-Ash'ari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akhafu ala ummati illa thalathu khilal. Saya tidak takut umatku kecuali 3 hal, 3 poin, 3 golongan. 1, ayyaktsura lahum al-mal. Yang pertama yang aku khawatirkan dari umatku adalah yang banyak duitnya, yang kaya, fayatahasadu, lalu karena kekayaannya mereka jadi iri, dengki. Di komplek apalagi, ya namanya komplek, masalahnya komplek juga. Ya, kan? Halo tetangga beli motor, kita yang kekejek kurang. Gue masih ontel, dulu udah kena motor ya kan, dulu Pak tahun 70-an. Iya kan. Iya, besoknya dia beli mobil, waduh kita panas lagi kremeng gitu. Itu fayatahasadu fayak latatilu ikhtatala yaktatilu. Fayak lalu kemudian mereka sering bunuh. Hanya gara-gara hasud, iri, dengki kepada saudaranya. Ini yang saya khawatirkan yang pertama kata Nabi. Ada 3 tadi poinnya. Kalau bukunya kutipannya kurang lengkap. Ini yang saya lengkapi dikutip di pola ini, bagian ini. Baik, jadi yang pertama yang dikhawatirkan Nabi adalah umat Islam tambah kaya tapi tambah enggak akur. Gara-gara persaingan gak sehat, saling iri, saling dengki. Yang kedua, fataha yaftahu wa ay yaftaha lahum alkitab. Yang kedua adalah mereka membuka Alkitab, yakni Al-Qur'an, fayakhudhuhu al-mu'min yabtaghi ta'wilahu. Lalu kemudian orang beriman cenderung untuk menakwilkannya. Itu yang saya khawatirkan yang kedua. Nanti belakangan hari ada orang yang ngotak-ngatik Al-Quran sedemikian rupa, dia nyari-nyari masalah gitu. Ini kekhawatiran Nabi yang kedua. 2, itu sebab maka takwil seakan-akan minggir dulu. Selama masih bisa tafwid selesai gitu ya. Gitu. Jadi takwil itu solusi kedua, bukan yang pertama. Yang ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebentar. Lalu kemudian Nabi mengutip kalimatnya, ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan seterusnya itu. Ayatnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 7 itu. Wa ayazdada ilmuhum, yang ketiga yang Nabi khawatirkan adalah yazdada ilmuhum, ilmunya bertambah, fayudhi'uhu, lalu dia sia-siakan, wala yubalu bihi, dia abaikan. Tambah pinter, tapi tambah rusak, tambah ngaco. Gitu. Halo Pak, hari ini kita lihat ya, banyak kita saksikan gitu. Oh, tambah cerdas dia, tapi tambah aneh. Gitu.
tambah ajaib. Ada orang yang begitu cerdasnya, ya, begitu luar biasa cerdasnya, tapi jadi nyeleneh. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Yang ketiga, pertama tambah kaya jadi tambah syirik, tambah hasud, iri dengki sama yang lain. Yang kedua, baca Al-Qur'annya tapi kemudian nyeleneh memahaminya. Yang ketiga adalah tambah banyak ilmunya tapi tambah abai dengan kebenaran gitu. Tidak menjadikannya semakin arif bijaksana tapi kemudian minteri wong gitu. Ya malah ngadelin orang. Baik, ini hadis pembukanya Pak. Berikutnya sekarang, poinnya adalah ayat mutasyabihat itu bukan kita yang menyatakan tapi Al-Quran. Memang ada ayat mutasyabihat. Bagaimana cara memahaminya? 2 poin. 1 tafwid, menyerahkan kepada Allah. Yang kedua adalah takwil, mengalihkan maknanya kepada makna yang lain. Dan itu adalah ulul albab yang punya potensi untuk itu. Memang tidak gegabah, tidak sembarang orang bisa memahaminya, tapi orang-orang yang cerdas berpikir, yang punya basic keilmuan yang memadai. Baik, sekarang Bapak rahmatullah, berikutnya adalah contoh-contohnya. Mana ayatnya? Ini ayatnya atau hadisnya? Yang ini tokohnya. Tokohnya siapa? Referensinya, sumbernya dari mana? Lalu metodenya apa yang digunakan? Tafwid atau takwil? Lalu mana ayatnya? Kemudian bagaimana pendapat beliau tentang ayat ini? Bagaimana pemahaman beliau atas ayat atau hadis itu? Gitu ya. Satu persatu saya buatkan bagannya. Yang pertama adalah Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah satu di antara imam mazhab, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Setelah Imam Abu Hanifah. Imam Anas bin Malik itu lahirnya 95 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Jadi lumayan terpaut waktu, 55 tahun jarak usia antara Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu santri kecil gitu ya. Ya, dibandingkan Imam Malik dari sisi usia gitu. Imam Asy-Syafi'i jauh lebih muda, selisihnya 55 tahun. Tahun berikutnya tahun 96, Imam Malik bin Anas 95 lahirnya. 1 tahun kemudian lahir namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri memang untuk urusan fikih tidak begitu terkenal dibanding 4 imam mazhab tadi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu sangat terkenal di bidang yang lain, yakni tentang tauhid dan tasawuf. Ada urusannya tasawuf, satu di antara yang senior adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau juga berkomentar tentang fikih juga ada gitu ya. Baik, alhamdulillah. Yang baik benar contohnya adalah ini di dalam kitabnya Ibnu Abi Al-Izz namanya Syarhut Thahawiyah fi Aqidah Salafiyah. Judul bukunya, beliau menggunakan tafwid ketika menjelaskan ini. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Kalimatnya adalah tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, bukan 6 hari. Bagaimana bisa dihitung 6 hari orang buminya belum ada? Nggak mungkin 24 jam seharinya gitu. Tapi 6 masa, 6 fase gitu ya, 6 tahapan. Summa istawa 'alal 'arsy. Setelah 6 hari selesai menciptakan alam semesta, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Redaksinya begitu, Pak. Ini Al-Qur'an nyambung dengan Bible. Kapan Allah selesai membuat alam semesta itu? Adalah hari ke-7. Kan 6 hari. 6 hari itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ke-7-nya istirahat. Namanya hari ke-7 istirahat itu Sabat. Itu sebab maka nama harinya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari istirahat. Karena Allah baru selesai menciptakan alam semesta. Itu sebab maka umat Yahudi disuruh untuk istirahat. Hari Sabtu khusus untuk Allah saja ibadah, jangan kerja, jangan nyari nafkah gitu ya. Nah itu namanya hari Sabat. Ya Pak. Jadi bagi mereka hari Sabat itu hari-hari istirahat. Nah, sekarang kita adopsi hari Sabtunya istirahat juga, libur.
Hari Ahad liburnya orang lain lagi, yang tetangga sebelah gitu. Alhamdulillah kita menikmati 2 hari libur Pak dalam 1 pekan ya. Harinya orang Yahudi sama harinya orang Nasrani gitu ya. Untung orang Islamnya nggak minta libur lagi. Hari Jumat. Kalau hari Jumatnya minta libur lagi keren. Tapi ada hikmahnya Pak. 3 hari libur ya kan. Ada hikmahnya Pak. Dulu saya ingat Buya Hamka tuh pernah cerita. Alhamdulillah. Dulu kita protes. Kenapa hari ibadahnya orang Islam gak libur? Sementara hari ibadahnya orang Nasrani kita libur. Kalau zaman dulu Sabtu masih belum libur ya Pak. Ya kan? Masih hari Ahad doang ya kan? Gitu. Harinya orang Nasrani kita libur. Masa hari Jumat gak libur? Diprotes Buya Hamka gitu. Buya Hamka jawab dengan luar biasa itu. Alhamdulillah katanya. Umat Islam hari Jumatnya nggak diliburkan, hari ibadahnya orang Islam hari Jumat nggak diliburkan. Coba kalau diliburkan, nggak ada yang namanya masjid-masjid perkantoran, ya Pak. Nggak bakal hidup itu ghiroh keagamaan di tempat-tempat usaha, bisnis, pusat-pusat pertokoan gitu, ya Pak. Hai, untung hari Jumatnya kerja, jadi setiap kantor, pusat perbelanjaan, pusat bisnis bangun masjid gede-gede. Alhamdulillah. Berkah umat Islam. Mereka orang Nasrani karena harinya beda, hari Minggu libur gitu ya, karena apa namanya? Jadi mereka nggak punya celah gitu ya. Bos, bangun dong tempat ibadah buat kami. Orang libur juga. Alhamdulillah, itu luar biasa. Saya mendapatkan hikmah luar biasa. Buya Hamka lu bijak banget. Justru kita bersyukur kalau hari Jumatnya diliburkan Pak. Karena itu maka kemudian ghiroh keagamaan di kantor-kantor, di birokrasi, di BUMN semua. Ya. Termasuk saya dapat berkahnya Pak. Nah, jadi khutbah bisa di mana-mana. Alhamdulillah, ini kembali. Jadi hari Sabat itu bagi mereka hari libur karena Allah baru selesai menciptakan alam semesta gitu ya. Kalau kita beda lain perspektifnya. Kuncinya adalah ini. Summastawa 'alal 'arsy, setelah itu kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Oke. Kata Imam Malik bin Anas, itu bagaimana bersemayamnya? Kata Imam Malik bin Anas ini Pak, komentar beliau. Al-istiwa ma'lum. Istiwanya Allah itu sudah difahami. Menurut beliau ya, kan sekali berbeliau ya kan. Istiwanya Allah sudah paham aja gitu. Wal kaif majhul. Tapi bagaimananya itu nggak jelas memang. Nggak bisa diketahui. Bersemayamnya Allah di atas arsy bagaimana? Wallahu alam, nggak ada yang bisa tahu gitu kan. Wal imanu bihi wajib, tapi kita wajib mengimani karena Al-Qur'annya begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka wajib kita mengimani apa adanya saja. Lanjutnya wasu'alu anhu bid'ah, hati-hati. Kata Imam Malik bin Anas, gak usah nanya bagaimananya, karena itu adalah bid'ah. Zaman Nabi juga Nabi gak menjelaskan bagaimananya, udah gak usah nanya. Itu kata Imam Malik bin Anas. Ini pendapat yang pertama yang tafwid Pak, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanya bagaimana itu bid'ah. Maka al-istiwa bila kaifa. Kata Imam Malik bin Anas, Allah itu bersemayam di atas arsy, gak usah nanya bagaimananya. Gitu, nggak boleh nanya bagaimananya, karena Allah itu pasti beda sama makhluknya. Nggak mungkin bisa dijelaskan Allah beratas di atas arsy, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Lalu kursinya seluas langit dan bumi. Arsy Allah, kemudian Allah duduk di atas kursi, seakan-akan begitu. Bahaya kalau dijelaskan seperti itu, nanti tajsim. Tajsim itu dari kata jisim, menjisimkan Allah, menjadikan Allah seakan-akan punya fisik. Kalau Allah itu punya fisik, maka semua fisik terikat ruang dan waktu. Kalau saya di sini, maka saya tidak ada di rumah, karena saya punya fisik. Allah nggak begitu. Ya, kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah nggak ada di sini dong. Itu bahaya. Kata Imam Malik bin Anas, jangan kamu nanya lagi bagaimananya. Nggak boleh, itu bid'ah. Itu namanya tafwid. Baik, berikutnya. Wa kadzalika rawa yurwi. Makna dzalika an Rabi'ah Syekh Malik. Ini pendapat bukan hanya Imam Malik bin Anas, tapi juga gurunya Imam Malik bin Anas namanya Rabi'ah. Rabi'ah juga pendapatnya begitu. Ya, bila kaifa, jangan nanya bagaimananya gitu.
wa yurwa an Ummi Salamah. Ini pendapat ini punya dasar. Rujukannya Imam Malik bin Anas itu tabi'in. Ya kan, muridnya tabi'in, nyambung tabi'in yang ikutnya sama sahabat. Sahabatnya Ummu Salamah. Ini kata Imam Malik bin Anas, kalau dikutip ke atas, rujukannya ke Ummu Salamah. Marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mauqufan. Mauquf itu berarti berhenti pada Ummu Salamah. Bisa jadi berhenti pada pandangannya Ummu Salamah, atau bisa jadi sebenarnya Ummu Salamah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah nanya bagaimananya. Itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi bersemayam di atas arasnya bagaimana itu enggak usah ditanya gitu, imani saja cukup. Al-Qur'an terjemah Indonesia Kementerian Agama tahun 2019 nih memberi catatan, bersemayam di atas aras adalah satu sifat Allah yang wajib diimani sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya. Bersemayamnya jangan dibayangkan duduk, karena itu tidak sesuai dengan keagungan Allah dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha surat ke-20 ayat 5 sama. Kata catatannya Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama 2019, lihat catatan kaki surah Al-A'raf ini. Sama, jadi wajib diimani, tapi pastikan bahwa bersemayamnya itu sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Gitu. Itu namanya tafwid. Berarti Al-Qur'an kita terjemah 2019 itu menggunakan tafwid juga. Saya cek lagi tahun 2022 terjemahan yang 2021 terjemahan yang lebih baru, tidak ada lagi catatan ini. Karena ini penjelasan memang, bukan terjemah kan? Ini kan penjelasan ya. Baik, alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang berikutnya Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi adalah muridnya Imam Bukhari. Tirmiz, Turmuz itu satu wilayah, Pak. Di bawah Uzbekistan. Uzbekistan kelahirannya Imam Bukhari. Imam Tirmiz, Turmuz bisa dibaca Tirmizi, Turmuzi, Tarmizi, benar semuanya. Nggak usah protes, bukan orang yang berbeda itu. Tiga-tiganya sama. Turmuzi, Tirmizi, Tarmizi sama. Sama empat, satu lagi empat ya. Turmuz, Tirmiz, Tarmuzi, iya. Tiga ya. Benar ya? Iya. Ada banyak orang seberang saudara kita gitu namanya Tirmizi. Benar, semuanya bisa disebut. Itu orang yang sama. Bukan nama asli, itu nama menyebut nama daerah di bawah Uzbekistan. Ya. Imam Muslim juga sama, Pak, orang wilayah situ, Pak. Wilayahnya di bawah Uzbekistan itu Turkmenistan, itu kelahirannya Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari yang lain. Imam Bukharinya orang Uzbekistan, Imam Muslim orang Turkmenistan. Tirmizi, Tirmiz di bawahnya lagi ada. Masih wilayah Rusia sekarang. Baik, Alhamdulillah. Ya, Imam Tirmizi wafatnya 279, jauh ya? Iya. Ini Imam Malik wafatnya 179. Lihat, Pak. Halo, 100 tahun setelah Imam Malik bin Anas wafat, Imam Tirmizi wafat. Jadi jarak waktunya 100 tahun antara Imam Tirmizi dengan Imam siapa tadi? Imam Malik bin Anas ya. Dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, beliau punya kitab hadis Sunan At-Tirmizi, satu di antara kutubut tis'ah. Beliau juga menggunakan tafwid ketika menjelaskan tokoh-tokoh ini. Masalah yang diungkapkan adalah banyak poinnya. Satu, Allah turun ke langit bumi sepertiga malam. Itu hadis Nabi SAW. Allah turun sepertiga malam ke langit bumi. Itu bagaimana Ustaz memahaminya? Hari ini kita tahu bahwa bumi itu berrotasi, ya kan? Sepertiga malam di sini tadi, anggaplah misalnya jam 3 misalnya, berarti 3 jam yang lalu. Tapi kalau di Irian 4 jam yang lalu di Papua, ya kan? Di depan kita setelah Indonesia apa ke sana? Misalnya di India bisa aja sekian jam kemudian gitu kan. Terus kalau Allah turun sepertiga malam, itu sepertiga malam wilayah mana? Pak, jam 3 paginya di sini beda sama Papua, masih sama-sama Indonesia, ya kan? Jam 3 paginya di sini beda sama Arab Saudi. Mana duluan, Arab Saudi atau kita? Kita duluan kalau matahari, Pak.
Kalau ukurannya matahari kita duluan. Oke, kita udah tidur nyenyak di sini, di sono baru tarawih. Ya kan? Jarak waktunya 5-6 jam tuh. Ya kan? Anggaplah berapa sih benar persisnya ya? Kurang lebih 4 jam sekian, 4 jam ya, nggak nyampe 5 jam ya. Jadi kalau sekarang ini jam 6 di sini, di sono masih nah, itu. Jadi sepertiga malamnya gimana Ustaz itu? Sepertiga malam wilayah mana? Kalau Allah turun ke langit bumi sepertiga malam sesuai dengan waktu masing-masing, kapan naiknya? Turun terus. Ini satu. Yang kedua, manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Yang ketiga, tentang kaki betisnya Allah Subhanahu wa taala nanti di Al-Qur'an, ayatnya nanti kita akan kutip gitu. Itu bagaimana menjelaskannya? Al-Qur'an yang menyebutkan itu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, ini dikutip oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, Sufyan Ats-Tsauri tadi lahirnya 96 Hijriah. Malik bin Anas lahirnya 95 Hijriah. Ibnul Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi gitu. Pernah ngadu sama Imam Waqi', ya, itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat cukup mengimaninya saja. Tidak perlu dijelaskan, tidak dibayangkan, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Itu namanya tafwid, ya. Lalu beliau memberi catatan berikutnya. Ya, jadi lagi ini bukan pendapat Imam Tirmidzi, bukan. Beliau menjelaskan pendapat para imam ini gitu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Karena Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi cukup diimani, nggak perlu dijelaskan bagaimananya. Gitu. Berikutnya yang ketiga, Imam Ibnu Shalah, wafatnya 643 Hijriah. Lihat urutan tahunnya Pak, dari yang lebih tua sampai dengan yang agak muda. Imam Ibnu Shalah dalam kitabnya Mar'i bin Yusuf Al-Karami Al-Maqdisi mencatat bahwa ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam. Ahli kalam tuh ahli tauhid. Ada Asy'ariyah, Maturidiyah gitu ya, ada Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah gitu. Itu ahli kalam namanya. Semua sependapat dengan ulama di atas. Semuanya oke, tafwid nggak ada soal. Oke. Baik, ini kata Ibnu Shalah dalam kitabnya Mar'i bin Yusuf. Berikutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu nama daerah di Palestina. Hari ini kita tahu Asqalan itu satu wilayah di Palestina. Imam Ibnu Hajarnya lahirnya sebenarnya di Eropa, di Spanyol. Cuma beliau keturunan Palestina, nggak putus turunan Palestina. Asalnya dari Asqalan. Gitu. Jadi meskipun sudah tinggal di Eropa, di Spanyol, tetap disebut Al-Asqalani. Gitu. Imam Nawawi Al-Bantani, ulamanya di Arab, meninggalnya di Arab, tapi tetap disebut Al-Bantani karena aslinya orang Bantani. Beliau adalah pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Tafwid adalah pandangan umum jumhur ulama, jumhur salaf. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyimpulkan secara umum rata-rata ulama salaf itu tafwid, menyerahkan pengertian dari ayat mutasyabihat kepada Allah, terserah saja Allah saja. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, Bapak Ibu tercermin dari sini bahwa ulama salaf secara umum menyerahkan makna ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menjelaskannya lebih detail. Baik. Tapi nanti kita akan pahami berikutnya. Ternyata beliau-beliau yang secara umum tafwid itu juga mentakwil. Ulama-ulama salaf yang secara umum itu tafwid juga mentakwil. Ini kita mulai dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Namun demikian sebagian salaf juga melakukan takwil. Catatan umumnya tadi kan jumhurus salaf tafwid. Terserah Allah. Tapi ada sebagian ulama salaf yang juga mentakwil. Maksudnya apa? Takwil masih bisa diperkenankan, masih bisa diterima gitu ya. Kalau punya landasan, punya dasar. Contohnya siapa? Abdullah bin Abbas. Contoh yang pertama adalah Abdullah bin Abbas yang paling dekat dengan Nabi SAW. Di antara keluarganya beliau, ya, anak muda yang luar biasa, usia 8 tahun sudah dekat dengan Nabi, gitu. Dan Nabi doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allah berikan kepadanya kecerdasan dalam agama,
tafaqquh fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya takwil. Takwil itu makna awalnya dulu tafsir, Pak, menjelaskan Al-Qur'an. Tapi benar ternyata Ibnu Abbas satu di antara orang yang menakwilkan Al-Qur'an. Contohnya di mana? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Ayatnya adalah ini. Ini saya salah tempat sebentar. Di sini tempatnya harusnya. Mana? Salah lagi. Ya sudah, oke. Ayatnya ini, Pak ya. Apa nih? Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak akan lupa. Tuhanmu tidak lupa. Oke. Mana? Oh, salah saya nyebutnya. Ini. Ayatnya adalah ini. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang-orang yang mengambil agamanya cendagurau dan main-main. Wa gharrathumul hayatud dunya, tertipu oleh kehidupan dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini Allah nyatakan dalam surahnya, surah Al-A'raf 7 ayat 51, Allah nyatakan hari ini di akhirat nanti aku lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari kebangkitan ini. Orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau dan permainan, mereka tertipu oleh kehidupan dunia, maka hari ini di akhirat Allah lupakan mereka. Ibnu Abbas kemudian memahami bagaimana Allah lupa. Masa iya Allah punya sifat lupa? Sifat lupa kan sifat kekurangan gitu kan. Masa ada nempel kepada zat Allah, sifatnya Allah gitu ya. Enggak mungkin begitu. Kata Ibnu Abbas, ini perlu dijelaskan ayat ini. Yang pertama, bisa jadi yang dimaksud Allah lupa itu adalah natrukuhum minar rahmah. Aku tinggalkan mereka tidak mendapatkan rahmah. Kama taraku ayya'malu liqa'i yaumihim hadza, sebagaimana mereka juga meninggalkan amal soleh karena tidak meyakini hari kebangkitan, hari akhirat. Itu satu. Jadi bukan kami lupakan tapi kami tinggalkan. Kami acuhkan, kami cuekin. Gitu, cuekin gitu. Ya kan, nanti dia ketemu dengan ayat yang lain gitu ya. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak, ya kan? Itu. Ini takwil, Pak. Ibnu Abbas yang menakwilkan. Yang kedua takwilnya adalah nasiyahumullahu minal khair. Kebaikannya Allah abaikan, Allah lupakan. Bukan berarti Allah lupa, tapi Allah lupakan. Beda kan, Pak ya? Ada orang salah sama kita. Kita lupa atau kita lupakan? Lupakan. Bukan berarti lupa, bukan. Lupa. Ingat. Cuma beda ya, udah lupain aja lah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud gitu. Allah melupakan kebaikan mereka, tapi Allah tidak lupakan keburukan mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini Allah catat keburukannya gitu, sementara kebaikannya Allah pinggirkan. Karena sia-sia, percuma ya kan, Pak. Ya, kalau ada orang yang amalnya baik kelihatannya tapi riya, kan habis juga. Nah, itu yang dimaksud Allah lupakan itu. Allah lupakan kebaikannya. Baik, ini contohnya takwil, Pak ya. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Abbas. Yang berikutnya Ibnu Mujahid. Agak ngebut sedikit biar tahu terus. 1 2 3 sampai dengan Ibnu Mujahid takwil lagi. Takwilnya bagaimana kata Ibnu Mujahid? Ada 3 Ibnu Mujahid bilang. Natrukuhum kama taraku liqa'a yaumihim hadza. Sama dengan Ibnu Abbas, kami tinggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan hari akhir, hari kebangkitan. Yang kedua, natrukuhum finnar. Yang dimaksud kata Ibnu Mujahid, kami tinggalkan mereka di neraka. Itu yang kami maksudnya ayat dari nusihum gitu. Kami lupakan itu. Nansahum, maaf. Nansahum itu kami lupakan, itu maksudnya kami tinggalkan mereka di neraka. Atau yang ketiga, nuakhiruhum finnar. Akhara yuakhiru, kami jadikan orang yang yang paling lama di neraka gitu. Yang ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan, Pak,
nggak dicabut lagi udah. Udah selama-lamanya gitu. Selama-lamanya di neraka. Itu. Ini kata Ibnu Mujahid. Nah, kenapa kalau tidak bisa difahami as is? Ini kita dampingkan, Pak. Kenapa tidak bisa difahami Allah lupakan mereka itu berarti Allah lupa? Enggak, sebab ada ayat yang lain yang kontradiktif. Wa ma natanazzalu bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak mungkin lupa. Karena ada ayat yang mengatakan Tuhanmu tidak mungkin lupa, yang enggak mungkin Allah melupakan amal orang gitu ya. Benar-benar lupa dalam arti benar-benar lupa gitu. Yang ada adalah melupakan tadi, mengabaikan, artinya meninggalkan, mengabaikan. Baik, ini kata Ibnu Mujahid. Berikutnya Abdullah bin Abbas lagi. Abdullah bin Abbas kan senior para sahabat, para mufassir, para pentakwil kan. Yauma yukshafu an saq. Ini yang namanya betis, Pak, ayatnya. Surahnya surah Al-Qalam, surah ke-68, ayatnya ayat 42. Yauma yukshafu an saq. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Disingkapkan betis, yakni huru hara di hari kiamat. Wa yud'auna ila sujud, mereka diseru untuk bersujud. Fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Surah Al-Qalam 68 ayat 42. Alhamdulillah, ini ayat gambarannya ketika di akhirat nanti itu Allah perintahkan orang untuk sujud. Allah singkapkan kakinya, maaf tanda kutip ya, kakinya, betisnya kelihatan gitu. Allah kemudian, maaf bayangan kita kayak raja gitu. Ini poya punakawan, poya punggawa gitu. Ini kan merintahkan gitu. Oke Pak, kebayang ya. Ini gambaran, ini ibrah gitu. Lalu betisnya kelihatan kan gitu. Itu ketunduk batu. Bahasa Jawa sama. Ketika dipanggil oleh raja gitu, duli tuanku. Ya Pak, ada ya? Halo, pernah tahu ya bahasanya duli tuanku? Abdi dalam gitu dipanggil sama raja, duli tuanku. Duli itu tahu nggak Bapak? Duli itu apa artinya? Daki. Daki kita nih, apa namanya? Iya, kotoran kulit apa namanya? Daki. Daki kita. Duli itu daki. Maksudnya saya nggak selevel sama tuanku raja gitu. Saya itu dakinya tuan raja kira-kira. Begitu hitanya Pak kita di hadapan raja tuh. Ini di hadapan raja di raja. Ya kan? Jadi kalau bayangannya gitu seperti raja gitu, disingkapkan kakinya, menunjukkan ketunduhan, ketaatan, kepatuhannya para punggawa kepada raja itu, sujud di hadapannya gitu ya. Gitu. Tersingkaplah. Nah, gitu. Gitu ya, Pak. Ya. Baik. Nah, ini ayat mutasyabihat. Masa ya Allah punya betis? Masa Allah punya betis gitu. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud adalah masalah yang berat dan keras karena kekuatan huru haranya hari kiamat. Yauma yukshafu an saq itu makanya diterjemahkan, ini bahasa, ini saya kutip terjemahnya, terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Indonesia. Pada hari ketika betis disingkapkan dalam kurung, ini bukan berarti lafziyah ya. Ini penjelasannya, yakni huru hara hari kiamat. Ini penjelasan ini dari Ibnu Abbas. Jadi nggak main-main Pak. Ulama mufassir, ulama penterjemah Al-Quran, kitab suci Al-Quran Kementerian Agama itu para ahli itu. Ada kutipannya, sumber rujukan. Hati-hati jangan dibayangkan Allah punya betis, bahaya tajsim itu. Ya. Menjisimkan Allah, nanti ketemunya jadi sesat Pak, ya kan? Allah punya fisik, bahaya tadi, terikat ruang dan waktu. Baik, berikutnya singkat-singkatnya Bapak, yang penting poin-poinnya kita dapat. Abdullah bin Abbas lagi, karena memang Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Memang baginda Nabi mendoakan Ibnu Abbas untuk menakwilkan Al-Quran, dan ini contoh-contoh konkretnya takwilnya Ibnu Abbas. Mana tadi? Was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Surahnya Az-Zariyat 51 ayat 48. Was-samaa'a banainaha, langit kami bangun, bi aidin dengan tangan. Yadun tangan, aidun
Yadun, yadani, aid. Berarti tangan-tangan. Malah jamak Pak menggunakan. Kami bangun langit dengan tangan-tangan. Wa inna lamusi'un, dan kami sungguh meluaskannya. Az-Zariyat ayat 47. Allah bangun langit dengan tangan. Allah punya tangan dong. Oke? Kata Ibnu Abbas, hati-hati memahaminya. Bi aidin itu bi quwwatin. Takwilnya adalah dengan kekuatan. Tadi yang saya sebutkan gitu. Tenang, udah di dalam genggaman tangan gue gitu. Dalam kekuasaan gue, dalam kekuatan gue gitu. Ya Pak ya? Halo? Ya. Baik. Kan ada tangan, apa bahasanya kalau represif itu? Diktator gitu, tangan besi misalnya gitu. Apa tangannya besi? Please deh. Ya kan kita tahu dah tangan besi kan Pak. Baik, Malik bin Anas lagi. Sekarang berikutnya adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas tadi di atas adalah tafwid secara umum, menyerahkan kepada Allah, jangan jelaskan, nggak usah takwil gitu. Tapi ada kalanya Imam Malik bin Anas sekalipun juga mentakwil Pak. Contohnya adalah innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya. Allah turun pada malam hari ke langit dunia. Itu sebab malam hari kita munajat Allah Subhanahu wa taala karena Allah turun ke langit dunia. Bagaimana penjelasannya? Kata Imam Malik bin Anas, yang turun itu urusannya, putusannya, bukan zatnya. Kalau zatnya naik turun, nah kapan selesainya? Orang sepertiga malam terus berkelanjutan ya kan, muter terus gitu kan. Bukan, maksudnya turun putusannya. Ya sama dengan kita nih. Udah gaji udah turun belum? Gaji udah turun belum? Apa dari lantai 10 ke lantai 1? Enggak. Jangan bebel amat apa kira-kira ya. Kalau iya kan. Wih, tenang udah. Ya. Turun naik itu ternyata tidak selalu harus makna denotatif gitu ya. Ya, yang pangkatnya sekarang tinggi loh gitu. Oh, dia lantainya lantai 10. Enggak begitu. Bisa jadi yang derajatnya lebih tinggi malah di bawah. Malas naik turun. Ya kan Pak? Posisinya tempatnya gitu. Jadi naik turunnya Allah itu bukan berarti dalam arti fisik zatnya Allah, bukan. Keputusannya. Oke. Baik, ini apa sama dengan dunia Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya gebluk gitu. Gitu ya Pak. Baik. Lanjut. Imam Ahmad bin Hanbal, tinggal 2 orang lagi. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-Fajr surah ke-89 ayat 22. Wajah rabbuka, Tuhanmu datang, wal malaku, para malaikat, saffa saffa, bersof-sof. Seperti kita sholat bersof-sof. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hati-hati ini, wajah rabbuka, Tuhanmu datang. Lalu kita bayangkan, hadirin yang berbahagia, yang terhormat, silakan untuk berdiri. Presiden Republik Indonesia akan memasuki ruang. Gitu, Mang? Enggak lah, gitu. Masa Tuhan datang ijeg-ijeg gitu? Yang datang adalah balasan pahalanya. Malaikat berbaris-baris untuk melaksanakan titah paduka. Kira-kira kalau bahasa kita gitu. Ya. Ini contoh yang lain. Yang takwil ya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mentakwil. Imam Ibnu Abbas tadi dari awal. Imam Malik bin Anas juga mentakwil. Imam Bukhari bahkan juga mentakwil dalam kata ini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua hal pasti binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang binasa, yang wajahnya Allah itu apa? Memang Allah punya wajah? Bukan. Kata Imam Bukhari, kekuasaannya. Semua binasa kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwilnya Imam Bukhari menjelaskan ayat ini. Surahnya Al-Qasas, surah ke-28 ayat 88. Bapak Ibu rahimakumullah, maka saya kutip kata kuncinya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sedikit pun, apapun, siapapun. Gak mungkin ada yang seperti Allah. Wa huwa samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha
Melihat Asy-Syura 42 ayat 11 ya. Jangan dibayangkan kalau Al-Qur'an menggambarkan yadullah fawqa aydihim wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama innallaha sami'un basir. Jangan dibayangkan Allah itu punya fisik, punya jisim, punya wujud material gitu ya. Sebab kalau itu yang terjadi bahaya, itu menyesatkan ya, karena kita nanti akan menjadikan Allah seakan-akan punya terikat ruang dan waktu. Alhamdulillah. Baik, Bapak silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255 ya. Itu wasi'a kursiyus samawat. Pasti sudah jelas itu termasuk Allah mutasabihat ya. Nah, untuk ayat yang sifatnya perintah seperti Al-Baqarah 83 ya manusia. Apakah ini termasuk mutasabihat atau mukammal? Karena untuk operasional itu seperti apa harus ada hadis yang menjelaskan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bukan hanya puasa, bahkan sholat juga sama. Sholat tidak dijelaskan bagaimananya, tapi perintahnya jelas. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Bagaimananya tuh contoh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bukan nggak jelas tuh. Itu tetap muhkamat. Sama dengan misalnya ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib puasa. Yes. Jelas. Walaupun operasional teknisnya ya urusannya Nabi. Gitu ya Pak, beda ya. Kalau yang mutasyabihat yang memang sama, kita tidak bisa pahami as is gitu. Oke, nah contohnya adalah di surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Memang betul. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur gitu ya. Itu kan seakan-akan menggambarannya seperti manusia. Kenapa demikian? Itu biar bisa difahami orang, Pak. Allah itu yang menguasai semesta, semuanya dalam genggamannya. Kalau Allah ngantuk meleng dikit, Pak, hari ini kita ngantuk nyetir, hitungan detik Pak, tabrakan. Jangan tidur pulas apalagi, ya ngantuk dikit aja tabrakan gitu loh. Allah menggenggam alam semesta, kalau Allah ngantuk, hancur alam semesta. Kira-kira begitu loh Pak. Jadi itu lagi-lagi, ya sebagai yang ibrah, sebagai gambaran. Bapak, dahsyatnya Al-Quran tuh, bahasa Arab tuh polanya beda antara tidur dengan ngantuk. Sinah, ada lagi setelah sinah. Sinah, naum, sudah dua ya Pak ya. Nanti di surah Al-Kahfi Bapak nanti akan ketemu kata rukud. Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud. Mereka melihat ashabul kahfi itu kayak bangun, kayak sadar. Wahum rukud, padahal mereka itu tidur pules. Bukan hanya naum, tapi rukud namanya. Jadi kalau tidurnya digentak nggak bangun, itu namanya rukud. di sini ada romannya ya. Ada yang sinah gitu. Itulah ya. Jadi yang mutasyabihat itu yang memang samar makna lafziyahnya. Ya. Al-Quran ini kan sudah jelas petunjuknya. Yes, betul. Apa bedanya antara hudal lil muttaqin dengan hudal lin nas? Nah, kasih sama-sama hidayah. Beda porsi, beda perspektif. Kalau hudal lil muttaqin, hidayah untuk orang yang bertakwa gitu ya. Konteksnya mungkin ada unsur keimanan di situ. Kalau hudal lin nas bisa jadi lebih umum, universal. Misalnya penciptaan alam semesta, ini kan adalah ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wa ayatil ulil albab itu. Yang cerdas siapa? Yang beriman, yang tidak beriman bisa jadi kalau dia menggunakan akal pikirannya dia akan menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Pak. Jadi ayat-ayat Allah kepada seluruh umat manusia. Orang tidak beriman sekalipun bisa mendapatkan hidayahnya Al-Qur'an. Kayak doktrin, percaya saja gitu ya. Yes, miripnya ya, tidak seperti doktrin gitu. Allah itu di aras, selesai udah, nggak usah nanya lagi. Bila kayak nggak usah dipikirkan, itu namanya tafwid Pak ya. Tafwid. Baik, alhamdulillah. Ya silakan.
Baik. Sama dengan beliau tadi, perintah sholatnya jelas. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasyaqil lail. Cuma bagaimana cara sholatnya itu lihat petunjuk Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat, gitu ya. Bukan berarti nggak jelas perintahnya. Yang nggak jelas itu yang redaksinya memang samar. Tadi tangan Allah. Allah nggak mungkin punya tangan karena Allah nggak seperti manusia, ya kan? Ya kan? Yadullah misalnya kan, atau misalnya Allah berada di atas aras, itu Allah bukan fisik, karenanya nggak mungkin duduk di atas kursinya di atas arasnya seluas langit dan bumi gitu. Nggak bisa dibayangkan seperti itu yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Adapun ayat-ayat yang konkret seperti tadi, sholatlah kalian, ya itu petunjuk teknisnya lain. Ketika Nabi Muhammad mencontohkan seperti gerakan aku, apa itu gerakan karangan Nabi atau dari perintah Allah gerakan? Oke. Baik, An-Najm surahnya Pak. An-Najm wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi itu berdasar dari nafsunya sendiri, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Pada hakikatnya sesungguhnya berdasar pada wahyu. Jadi gerakan Nabi, cara sholat Nabi, bacaan Nabi itu wahyu sumbernya. Gitu ya. Cuma tidak dalam bentuk Al-Qur'an. Ya kan? Ada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Ada hadis qudsi juga wahyu Allah pada baginda Nabi, tapi beda. Kalau redaksinya as is nggak boleh diubah Al-Quran. Kalau redaksinya bisa itu adalah ungkapan Nabi, itu namanya hadis qudsi. Kalau kepada Nabi tapi tidak dijelaskan secara harfiah, ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allah terkait dengan Allah. Makasih, memang benar. Yes. Jadi ayat-ayat mutasyabih itu memang terkait dengan zatnya Allah, zatnya Allah atau perbuatannya Allah. Gitu. Ya. Kenapa mutasyabihat? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nggak bisa disetarakan dengan manusia, karena itu kemudian kalau Allah digambarkan dalam Al-Quran punya tangan, ya jangan seperti digambarkan punya tangan beneran gitu. Lalu difahami Allah punya fisik seperti manusia, nanti akan dihubung-hubungkan Pak. Maaf misalnya tokoh ulama modern Saudi juga sampai dengan tajsim, menjisimkan Allah. Maaf saya contohkan misalnya Abdul Aziz bin Baz menyatakan nanti merujuk kepada satu riwayat gitu, bahwa Allah menciptakan Adam seperti dirinya, tingginya 60 hasta. Satu hasta itu segini kali 60, anggaplah berarti segini setengah meter, kali 60 berarti 30 meter. Ya, kalau satu lantai 3 meter berarti 10 lantai tingginya Nabi Adam itu, dan itu menyerupakan dirinya. Ini bahaya Pak. Jadi Nabi Adam itu duplikasi dari Allah, ini bahaya Pak. Kebayang nggak? Wow, apa namanya? Jadi seakan punya fisik ya tadi. Nanti dihubung-hubungkan punya tangan, punya mata, punya pendengaran, punya wajah, punya betis, ya kan? Ya, itu. Ya. Kami itu juga berbicara kekuasaan. Kekuasaan. Saya contoh gini lah, kalau saya kebetulan birokrat. Kalau saya mengirim surat ke unit lain atau pemerintah, bahasa itu saya yang bertanya dengan ini saya sampaikan bahwa bahasa itu. Misalnya ini kami informasikan bahwa kami di situ adalah mewakili institusinya. Oke. Betul. Hampir tidak, bukan hampir, semua surat-surat pemerintahan itu kami menunjukkan bahwa saya berkuasa terhadap. Betul Pak. Makasih, betul. Jadi memang betul menggunakan kata nahnu, kami, itu namanya dhamir mutakallim ma'al ghair, bahasa Arabnya, kata ganti bersama dengan orang banyak gitu. Itu satu diantaranya adalah menunjukkan kekuasaan.
kekuatan, menunjukkan tadi kalau bahasa ininya birokrasinya adalah institusinya gitu ya. Walaupun ada makna yang berikutnya yang kedua. Yang keduanya maknanya adalah ada unsur keterlibatan pihak lain dalam proses. Misalnya, kenapa Allah menggunakan kami ketika turunnya rizki? Nahnu narzuquhum wa iyyakum wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian gara-gara takut miskin. Nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rizki kepada mereka. Kami itu Allah, yang hakikatnya Allah yang memberi rizki, tapi melalui kalian, hai orang tua. Jangan terserah Allah saja nanti turun segebluk gitu. Jadi ada ada sisi lain, ada keterlibatan. Sama masuk dengan turunnya Al-Qur'an gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an. Kenapa ada kami? Sebab ada Allah, ada malaikat Jibril. Keterlibatan malaikat Jibril diakui di situ eksistensinya karena yang menggunakan kata kami. Ada banyak yang lain Pak ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih itu melengkapi informasi. Ya Pak, betul. Jadi menukul kekuatan. Sahwi itu kan ada doanya, manusia Allah yang tidak tidur. Layana mulai. Itu seolah-olah kan real gitu, menyatakan bahwa kita tuh sholat kelupaan sholat. Itu doanya itu seolah kan. Subhanalladzi. Kalau menyatakan yang lupa itu atau ya tidak itu kekuasaan. Iya betul. Itu gimana ya? Iya betul, bacaan kita begitu Pak ya. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu gitu kan. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Yes, itu didampingkan dengan konsep manusia. Manusia lupa, manusia tidur. Allah nggak mungkin lupa, nggak mungkin tidur. Makanya kemudian kalau manusia konteksnya manusia. Manusia. Karena itu maka kalau saya lupa, maka saya ingat Allah yang tidak pernah lupa gitu konteksnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu terima kasih, luar biasa semangatnya nih. Kita bisa lanjut ya diskusinya di sebelah gitu. Ya lebih santai ya. Kita selesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi nanti di samping di sebelah sana. Terima kasih, banyak manfaat yang kita bisa petik, tambah cerdas insyaallah ya Pak ya. Tambah luas ilmu kita, insyaallah bisa memahami ayat-ayat mutasyabihat, tidak terjebak pada tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, kan itu menurut kesesatan yang luar biasa. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita, Allah selamatkan agama kita sampai akhir hayat kita ya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berserah Allah Subhanahu wa taala, ajal menjemput kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim na'budu wa sallallahu ala sayyidina habibina syafi'ina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam syakirin hamdihi wa kaf mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alni muqima shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.